6 bulan sebelum masa mereka mendapati Ramadan, mereka sudah berdoa antusias dalam rangka membimbing keimanan jiwa mereka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala rasulihil alad wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, fa inna asdaqal qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala, syahru ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan berupa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puasa memberikan kita kejutan dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Karena puasa juga disebut dengan syahrul syukr, atau bulannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membimbing jiwa kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja untuk menguatkan kekuatan keimanan kita kepada Rabb kita, tapi juga dalam rangka kita meningkatkan keimanan, kemudian fisik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan syahrul syukr, atau bulannya kita bersyukur kepada Allah? Tentu bulan ini merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap umat muslimin di seluruh dunia. Bulan yang begitu istimewa, bulan yang begitu penuh hikmah. Lalu bagaimanakah kita mendapatkan bulan itu hanya dengan senda gurau belaka? Tidak mungkin. Maka ini tentu harus dengan rasa syukur kita kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan mendapatkan puasa kita yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan keimanan kita dengan kemusliman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam tidak dipisahkan dari seorang hamba manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimananlah yang menuntun manusia untuk mendapati Ramadan yang mubarak, Ramadan yang begitu indah dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang begitu besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mendapatkan menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Begitu banyak fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita dengan kehadiran bulan Ramadan yang begitu mulia yang telah kita laksanakan saat ini. Subhanallah.
keimanan yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian fasilitas-fasilitas keduniaan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita, alhamdulillah, dalam rangka membimbing jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mampu dan kita sebagai muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah tuntun kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan hidup kepada kita. Syukur ini adalah syukur yang paling tertinggi dari kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada kehidupan dunia ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata wabaliyakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kematian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian kehidupan agar menguji keimanan kita, mampukah kita menjadi muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ma'asyiral muslimin, tribuners yang Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Apa caranya? Bagaimana kita bisa memaksimalkan puasa Ramadan kita dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita ini kita tidak mampu memaksimalkan puasa kita. Subhanallah. Orang-orang dahulu telah melewatkan kehidupan mereka dengan mensyukuri nikmat Ramadan. Bahkan Ibnu Zawzi rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah kisah yang begitu indah. 6 bulan para ulama, mereka senantiasa bersyukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menjumpai bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan sebelum masa mereka mendapati Ramadan, mereka sudah berdoa antusias dalam rangka membimbing keimanan jiwa mereka untuk bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu mendapati bulan Ramadan yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua agar senantiasa kita bersyukur di bulan yang Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Senantiasa kita maksimalkan keamalan-amalan kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sedikit saja amalan yang kita kerjakan di hadapan Allah di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala nikmatnya. Untuk itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati kita, fisik kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk menjadi pribadi kita yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalami, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.